kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, sungguh kuasa-Mu adalah kuasa yang besar mengatasi semua hal yang mungkin kami takutkan di dalam hidup kami. Dan hari ini ketika kami sama-sama kembali datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Inilah doa kami, di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan berikan untuk kita sama-sama datang, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu mengingat sebuah kutipan yang saya dengar beberapa tahun yang silam. Gereja yang maju tidak pernah maju dengan berlari, tetapi dengan berlutut, bertelut, berdoa di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah kesempatan seperti ini bukan menjadi rutinitas, tetapi menjadi satu pengalaman iman setiap kita. Yang menyadari bahwa Tuhan kita hidup dan Dia berkuasa. Hari ini kita akan melihat satu tema, unimaginable power. Kuasa yang tidak terbayangkan. Dan itu kuasa siapa? Tentunya kuasa Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca hari ini di dalam Yakobus pasal yang kelima, kita akan melihat ayat yang ke-16. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari sinilah tema kita, ya. Kita akan lihat sama-sama bagian ayat ini. Apa yang dimaksud ketika firman Tuhan menyatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kalau kita membaca ayat Alkitab selalu ada konteks. Termasuk konteks yang kita baca hari ini. Tadi kita melihat ayat 16, tapi jangan lupa ayat 16 itu ada di antara ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi untuk mengerti ayat 16, mari kita naik sedikit melihat ayat 13 sampai 15 dan kita turun sedikit melihat ayat 17 sampai dengan 18. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab cetak, itu adalah satu bagian, satu paragraf. Ini tentang doa. Nah mari kita lihat sama-sama, saya akan membacakannya bagi kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu
Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, perhatikan ayat 16-nya di sini ya. Jadi masih ada kaitan dengan bagian sebelumnya. Karena itu, karena yang tadi, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Beberapa penafsir Alkitab memasukkan kata doa orang benar itu ke bawah karena lebih nyambung ke bagian selanjutnya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu ayat 17 diberikan contoh. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau melihat apa yang kita baru saja baca di akhir surat Yakobus, di bagian pasal yang kelima, ada bagian tentang doa. Nah, ini menarik. Dan bagaimana dikaitkan doa ini bukan hanya sekadar sebuah ritual, tetapi doa menjadi sebuah pengalaman kehidupan beriman. Karena itu kalau saudara perhatikan, ada orang-orang yang dikaitkan di dalam bagian ini dengan doa. Coba kalau kita perhatikan, ada doa individu. Ya, maaf, ini masih dalam bahasa Inggris. The prayer of the individual. Ayat 13. Jadi ada doa perorangan. Lalu kemudian ada doanya penatua, doanya majelis. Ayat 14 sampai 15. Lalu kemudian ada doa, lihat tadi kalimatnya, saling mendoakan, berarti di antara sahabat, di antara teman. Tetapi lebih umum lagi, perhatikan, doa orang benar, berarti siapa? Ya doa kita semua yang ada di dalam gereja yang mengaku percaya kepada Kristus. Jadi ini bukan sekadar bicara doa personal, doanya orang tertentu, tetapi ayat 16 tadi mengkaitkan dengan doa orang benar. Berarti orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Karena itu kalau kita membaca seluruh konteks tadi, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18 ini mendorong kita, menarik saudara ya, untuk berdoa dalam segala musim kehidupan kita. Ketika diberkati, kita dapat menaikkan doa dan juga pujian, syukur. Ketika sedang sakit, kita dapat berdoa mohon kesembuhan. Dan dalam masa penuh pencobaan dan kesusahan, tadi juga ada ayatnya bilang begitu ya. Waktu kamu susah, kita dapat berdoa memohon kemenangan. Hidup orang percaya adalah hidup yang percaya kepada Allah yang dapat melakukan segala sesuatu melampaui yang sanggup kita bayangkan. Sehingga ketika bicara doa ini menjadi hal yang menarik. Ada 2 hal yang saya mau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari ayat 16-nya ya. Khususnya ayat 16. Lebih khusus lagi ayat 16b. Yang saya beri warna berbeda. Yang pertama saya sudah katakan tadi bahwa siapakah yang berdoa. Setelah semua bagian ini dinyatakan maka dikatakan doa orang benar. Saudara jangan diplesetin ya. Karena saya pernah dengar orang salah baca ayat ini. Doa orang besar jika dengan yakin didoakan benar kuasanya. Jadi kesannya yang badannya besar saja yang doanya berkuasa. Saudara ya, jangan salah ya. Doa orang benar. Siapakah orang benar? Sekali lagi, perhatikan, a righteous person refers to a person who is committed to doing the will of God and to cultivating right relationship with God that know God's heart. Orang benar adalah orang yang punya kehidupan yang melakukan kehendak Allah
Dia committed untuk melakukan kehendak Allah dan membangun kehidupan yang berelasi dengan Allah. Karena dia tahu apa yang menjadi kerinduan di hati Allah. Ketika Alkitab berbicara orang benar, doa orang benar, bahasa Inggris menggunakan istilah the righteous person. Ini bukan terkait dengan orang tertentu saja, tetapi semua yang mengalami anugerah Tuhan. Menarik, sebuah buku yang saya baca dalam persiapan saya mengkaitkan bahwa ini bukan masalah doanya orang tertentu. Kadang-kadang kita suka gitu ya, apa-apa cari muse doa, cari cuan taunya berdoa. Rasanya kalau doanya muse lebih punya kuasa ya. Betul, tentunya di dalam anugerah Tuhan pemimpin-pemimpin rohani diberikan kuasa, tetapi bukan berarti doa-doa pribadi kita, doa-doa dari orang benar di dalam kumpulan jemaat Tuhan menjadi kurang berkuasa. Saya pikir tidak demikian. Ketika kita kenal siapa Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita hidup dalam relasi dengan Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kerinduan Allah, kita tahu hati Allah, maka kita adalah orang-orang benar. Sehingga ingat lagi Bapak Ibu ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Malam ini kita tidak bicara doa orang tertentu, tetapi doa orang benar. Hal kedua, dan ini yang mungkin berkaitan dengan tema kita. Karena kaitannya doa dan kuasa yang besar. Saya harap kita juga tidak salah mengartikan bahwa apa yang kita minta pasti Tuhan jawab iya. Saya pikir tidak demikian. Kita tuh manusia yang setelah jatuh dalam dosa itu mintanya suka aneh-aneh ya. Saya banyak layani anak remaja, anak SMA, SMP. Apa kira-kira doanya? Aduh, semoga gurunya sakit hari ini. Ih, sedih amat gitu ya. Bapak Ibu bayangkan itu ya. Doa-doa yang lahir dari hati yang cuman mau enaknya sendiri. Jangan berpikir itu Tuhan dengar ya. Maksudnya Tuhan dengar tapi Tuhan jawab tidak. Bayangkan kalau semua yang kita inginkan di hati itu kan juga biasanya bilangnya sebagai doa ya. Spontan, mati aja loh. Kalau mati beneran saudara, hati-hati apa yang saudara minta. Tapi puji Tuhan ya, saya harus katakan puji Tuhan. Banyak doa kita Tuhan jawab tidak, betul nggak? Coba kalau semua doa kita Tuhan jawab iya. Saudara jadi Tuhan ya. Membuat kita menyadari bahwa kita sebenarnya sering kali tidak bisa dan tidak tahu, tidak paham apa itu doa. Doa kita gunakan hanya untuk memuaskan apa yang kita mau. Sehingga jangan pakai ayat ini untuk mengatakan kalau saya doa besar kuasanya, apapun yang saya minta pasti Tuhan kasih. Oh, tunggu dulu saudara. Nanti kita akan sampai ke bagian itu ya. Nah, tapi saya mau ajak kita perhatikan karena ternyata di dalam bahasa Inggris, nah saya tidak usah masuk ke bahasa aslinya. Kalau saudara tertarik belajar bahasa aslinya menarik ya. Bahwa ada bagian dalam ayat itu yang ketika diterjemahkan rasanya penerjemah Alkitab bahasa Inggris tidak cukup menggunakan satu kata saja. Kalau bahasa Indonesia langsung sangat besar, coba lihat ayatnya ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, saya mengutip Alkitab NIV, New International Version, menggunakan dua kata. Powerful and effective. Nah, ini saudara jadi menarik ya. Salah satu terjemahan Indonesia yang lumayan baru namanya AMD. Ini kalau Bapak Ibu punya HP itu semua ada ya. Mau cari terjemahan apa aja bisa asal download aplikasi yang tepat. Nah, ada terjemahan yang baru bernama AMD, Alkitab Mudah Dibaca. Ya. Nah, perhatikan menerjemahkan dua kata ini juga. Kalau Alkitab yang kita pakai, terjemahan baru hanya menerjemahkan sangat besar kuasanya. Perhatikan terjemahan AMD.
Biarlah kamu saling mengaku dosa, hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Itu masih kaitan ke atas. Doa orang benar sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau lihat konteks paling dekat, ini konteksnya apa? Doa untuk minta kesembuhan, karena itu yang lagi dibahas ya. Tapi dalam konteks luas, saya ingin kita menghayati bahwa doa punya pengaruh dan kuasa yang besar. Bukan karena siapa yang berdoa, tetapi karena siapa yang menjawab doa. Saya ulangi. Doa itu punya kuasa yang besar, pengaruh yang besar. Bukan karena siapa yang berdoa. Karena ingat ya tadi ya, orang benar semua kita. Tetapi karena kepada siapa kita berdoa, siapa yang menjawab doa, dia adalah Allah yang besar, saudara. He is the Almighty God. He has power. He is a powerful God. Dia Allah yang berkuasa. Sehingga itu bukan hanya ritual, kita datang lalu MC tadi pimpin mari berdoa. Itu bukan cuma sekadar ya sudahlah kita ngomong disuruh doa apa, kita doa disuruh apa. Doa bicara tentang kita datang kepada Allah yang maha kuasa. Dan karena dia Allah yang maha kuasa, maka jawaban-jawaban doa menjadi jawaban yang kuasanya besar, pengaruhnya besar. Saudara, orang sakit sembuh. Untuk beberapa orang rasanya biasa aja ya. Tapi kalau saudara pernah sakit, saudara ngerti yang saya maksud. Sakit sembuh karena ada yang mendoakan dan Tuhan bekerja melalui doa-doa itu dan terjadilah kesembuhan. Itu luar biasa. Kita ini matanya harus terus diarahkan kepada Allah untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang kalau kita renungkan dengan dalam, ini bukan sekadar kebetulan. It's more than just a coincidence. No, ini bukan sekadar kebetulan. Tapi Allah yang berkuasa bekerja. Dari sakit boleh disembuhkan. Lalu apa lagi? Dari mana bukti kuasa Allah yang besar? Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab, kita melihat begitu banyak hal. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas alam. Dia pernah meneduhkan angin ribut. Dan muridnya minta. Kalau kita perhatikan ya itu sebuah kenyataan bahwa dia Allah yang berkuasa. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Orang sakit yang datang kepadanya berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itu permohonan doa. Dan dijawab Tuhan, aku mau, jadilah engkau tahir. Luar biasa. Yang kusta sembuh. Di sisi yang lain kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kuasa yang kita takutkan dalam dunia ini, kuasa si iblis, itu pun Tuhan lebih jauh berkuasa daripada si iblis. Dia memberikan kelepasan. Saya mengutip sebuah kalimat dari seorang tokoh Kristen, perempuan bernama Corrie ten Boom. Dia katakan, the devil smiles when we make plans. Iblis katanya tersenyum kalau kita bikin rencana. He laughs when we get too busy. Dia tertawa waktu kita makin sibuk. But he trembles when we pray. Especially when we pray together. Tetapi dia akan gemetar si iblis itu ketika kita sama-sama berdoa bersama-sama. Sehingga mau menyatakan bahwa bahkan kuasa si iblis tidak bisa
mengalahkan kuasa Allah. Karena itu kita percaya ketika juga ada orang-orang yang mungkin mengalami dirasuki iblis, kerasukan setan, maka anak-anak Tuhan berdoa mohon kuasa Allah yang besar mengatasi itu. Saudara, kita bisa sebutkan semua kuasa yang ada dalam dunia ini dan pastikan bahwa saudara tahu Allahmu yang kepadanya engkau datang dan berdoa, Dia punya kuasa yang jauh lebih besar. Ketika kita berdoa seorang diri, tetapi ketika kita berdoa bersama juga menjadi satu kesempatan kita memohon kepada Allah bersama-sama. Dan ini memberikan ketekunan, kekuatan bagi kita untuk melangkah maju bersama Allah. Kalau saudara tahu doa sepenting ini, kalau saudara tahu doa sepowerful ini, saya harap kita tidak melewatkan waktu-waktu berdoa. Masih ada banyak bangku kosong di sini, Bapak Ibu yang di rumah yang bisa ke gereja, ayo datang berdoa bersama. Ini bukan sekadar kumpul-kumpul tiap Rabu. Ini bukan sekadar kegiatan program gereja. Tapi ini adalah sebuah pengalaman iman memohon kepada Allah yang kuasanya tidak terbatas untuk melakukan pembaharuan di dalam hidup ini, di dalam gereja kita, di dalam kota kita, di dalam bangsa kita, bahkan di dalam dunia. Dan kuasanya powerful karena Dia Allah yang berkuasa. Martin Luther menghadapi hari-hari yang sibuk. Saudara tahu apa yang dia katakan? Tambah sibuk saya hari itu, maka saya akan bangun lebih pagi. Kalau kita tambah sibuk, tambah nggak bangun pagi. Tapi dia ngapain bangun pagi, saudara ya? Saudara lihat kutipan berikut ya. Ini Martin Luther, ini bulan reformasi ya. Minggu depan kita merayakan hari reformasi. I am so busy now that if I did not spend 3 hours each day in prayer, I could not get through the day. Makin sibuk dia, makin lama dia berdoa. Kalau dia keluar kamar, berarti dia sudah berdoa kurang lebih 3 jam. Tambah sibuk, tambah lama doanya. Kita tambah sibuk, tambah cepat ya. Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Amin. Ya, kita bukan Martin Luther, tapi kiranya kita menyadari Martin Luther punya Allah yang berkuasa dan dia datang kepada Allah yang berkuasa untuk menghadapi hari-hari normal. I'm so busy. Di sisi yang lain Bapak Ibu, saya harap yang saya bilang tadi ya, jangan berpikir juga karena saya anak Tuhan apapun yang saya minta pasti Tuhan kasih. Tuhan juga kasih syarat saudara ya. Karena kita ini gak suka minta aneh-aneh ya. Itulah manusia ya. Tuhan kasih 1 M. Terus kalau dikasih mau ngapain? Jangan pikir karena Tuhan berkuasa saya minta apa saja. Di sisi yang lain Yesus pernah berkata begini saudara. Di dalam Injil Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ini suka dikutip ya. Wah, Yesus bahkan bilang murid-muridnya kita akan melakukan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Betul, tapi lihat ayat bawahnya. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Perhatikan 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Beberapa orang mengaitkan ayat ini kalau pakai nama Yesus kayak stempel apa aja yang diminta dikasih. Tetapi menggunakan istilah nama, apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Berarti berdoa seturut dengan nama itu, seturut dengan kehendaknya, seturut dengan apa yang Dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi jangan salah. Kenapa Tuhan gak kasih yang saya mau? Yang saudara mau itu sesuai dengan kehendak Tuhan gak? Kalau sesuai ya pasti Tuhan kasih. Itu janjinya kok. Makanya kalimat di sebelahnya, to ask for something in the name of Christ is to ask for something according to His word and for His glory.
Minta dalam nama Yesus berarti minta sesuatu sesuai kehendak Yesus dan bagi kemuliaannya. Jadi bukan berarti apa yang saya mau saya stempel hanya pakai nama Yesus. Bukan itu, saudara. Dan perikop ini ditutup dengan teladan Elia. Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca Nabi Elia di kitab Raja-Raja. Menarik sekali, Yakobus mengkaitkan Elia adalah manusia biasa. Jadi kalau tadi di awal-awal kan ada doanya elders ya. Tapi masuk nih doa orang benar, righteous person. Nah contohnya Elia. Elia orang yang dibenarkan oleh Allah. Tapi bukan berarti dia tanpa cacat celah. Elia juga orang nabi yang punya pergumulan. Dia manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa dan seterusnya. Saya cukup lama mikir apa maksudnya Elia, kenapa dia jadi contoh. Nah penjelasan ini saya harap menolong saudara memahami. Contoh Yakobus tentang Elia dalam bagian ini menunjukkan sebenarnya kepada imannya Elia. Iman kita harus senantiasa sejalan dengan janji-janji Allah. Jadi bukan Elianya yang hebat saudara, tetapi Allahnya. Dan Elia di dalamnya Tuhan pakai, saudara perhatikan ya. Semua yang dilakukan Elia dalam 1 Raja-Raja 17 dan 18, nah ini poinnya. Sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata tidak akan hujan dan ternyata tidak. Dan kemudian Tuhan katakan tuh hujan akan datang dan terjadi. Dan Elia menjadi alat Allah untuk kehendaknya terjadi. Ini kesimpulan yang saya ambil. Keindahannya adalah bahwa Tuhan menggunakan doa Elia sebagai sarana untuk mewujudkan firman-Nya. Maka hari ini kalau kita sekali lagi merenungkan the unimaginable power, itu adalah kuasa yang sumbernya dari Allah. Bagaimana mengalami kuasa itu dalam jawaban-jawaban doa kita? Yaitu ketika kita datang dalam iman yang percaya kepada janji-janji Allah. Meminta di dalam nama Yesus bukan untuk kepuasan kita, tapi untuk kemuliaan namanya. Dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak selamanya Tuhan akan jawab iya. Mungkin Tuhan jawab tidak. Tetapi satu hal, Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tahu apa yang terbaik. Doa menjadi satu sikap hati saya bergantung kepada Tuhan apapun jawaban yang Dia berikan. Pendeta Timothy Keller mengatakan kutipan berikut, kalimat berikut. To pray is to accept that we are and always will be wholly dependent on God for everything. Doa itu sebenarnya menunjukkan kebergantungan kita. Apapun jawabannya. Menarik orang yang kusta yang datang sama Yesus. Kalimatnya menarik saudara. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dia tahu Yesus mampu. Tapi tergantung Yesus mau atau tidak. Lihat kalimatnya ya. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dia tahu dia pasti bisa ditahirkan. Apa susahnya sih Tuhan jawab doa kita? Tapi kalau Tuhan belum jawab atau jawab tidak sekalipun, percayalah, Dia Allah yang tahu apa yang paling saudara butuhkan pada waktunya. Kesempatan kita datang adalah kesempatan kita bergantung lagi kepada Tuhan. As we pray, we trust Him to bring about that which is best for us as most glorifying for Him. Waktu kita datang dalam doa, disinilah kesempatan kita melihat sekali lagi Tuhan bekerja, menunjukkan apa yang terbaik bagi kita dan apa yang memuliakan namanya. Doa adalah sarana yang Tuhan berikan
untuk saudara dan saya makin dibentuk, mengenal Dia, mengalami kuasanya yang hebat itu di dalam hidup kita. Maukah kita datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, terus menyatakan, Tuhan, aku mau percaya, bergantung sepenuhnya kepadamu. Kalau Tuhan jawab doa kita, ingatlah ada rencananya yang Dia mau saudara terus kerjakan. Kalau saudara alami kuasa yang besar, itu bukan untuk kesombongan saudara, tapi disitulah saudara memuliakan Allah. Kalau Tuhan belum jawab, maka percaya Dia tetap Tuhan yang mampu. Tapi kalau Dia bilang belum saatnya, biarlah kita tetap percaya Dia Allah yang tahu apa yang terbaik di dalam waktu yang Dia berikan. Kiranya Tuhan menolong kita menikmati doa dan mengalami pengalaman iman di dalam doa-doa kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ketika kami diingatkan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ampuni kami yang seringkali menganggap doa cuma ritual, doa hanya sekadar buang waktu, tetapi doa ternyata adalah sebuah kesempatan kami terbuka di hadapan Allah mengalami kuasa yang luar biasa. Apa yang Elia telah alami. Ketika dia berdoa taat pada firman-Mu, maka Tuhan bekerja. Kuasa-Mu atas alam ini membuat hujan tidak turun. Dan ketika hujan diperintahkan turun, hujan pun turun. Dan Elia mengalaminya karena dia berdoa. Kami juga berdoa kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang terlibat dalam rencana Allah melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Sehingga ketika kami melihat jawaban-jawaban doa yang luar biasa, yang kami doakan untuk orang-orang yang sakit mereka sembuh. Kami doakan untuk orang-orang yang dirasuk mereka dilepaskan. Bahkan melihat pemerintah yang busuk diganti dengan pemerintah yang baik. Hidup yang berubah, karakter yang berubah. Semua ini menyatakan sungguh Tuhan Engkau Allah yang berkuasa. Biarlah kami boleh terlibat dalam rencana-Mu, masuk dalam rencana-Mu. Ketika kami bertekun, berlutut, berdoa bersama-sama untuk berbagai pergumulan dalam hidup kami, dalam gereja kami, dalam masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia ini. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.